Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kalau misalnya tadi kita sudah membahas soal Maryam dan Asia, sekarang kita akan membahas soal Khadijah dan Fatimah gitu. Dan dimulai dari kisahnya Khadijah. Seperti yang sudah teman-teman tahu gitu ya, Khadijah adalah istri dari Nabi Muhammad, orang pertama yang masuk Islam, yang memeluk Islam gitu ya. Istri pertamanya Rasulullah, orang pertama yang menyambut Rasulullah setelah Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama, seperti itu. Nah, Khadijah ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat tangguh sejagat raya gitu. Seorang ummul mukminin gitu ya, ibunda dari orang-orang mukmin dan wanita pertama yang mendapat gelar siddiq, terpercaya gitu. Terus beliau juga adalah wanita paling suci gitu pada zamannya. Nah, terus kisahnya Khadijah ini gitu ya tidak terlepas juga dari kisahnya Rasulullah SAW, seperti itu. Uh, Khadijah pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad itu sedang berdagang di Syam gitu. Terus sampai akhirnya Khadijah, singkat cerita gitu ya, Khadijah melihat sosoknya Nabi Muhammad yang sangat dermawan gitu ya, terus sangat apik dalam berdagang gitu, sampai akhirnya Khadijah gitu ya itu berbicara, ngobrol sama temannya gitu, bahwa oh ada nih sepertinya beliau tertarik gitu dengan salah seorang ikhwan ini gitu, sampai akhirnya sahabatnya gitu ya dia meyakinkan bahwa oh apa namanya mungkin bisa dikenalkan gitu sama Nabi Muhammad, sosoknya Nabi Muhammad gitu. Sampai akhirnya sahabatnya ini menghampiri Nabi Muhammad gitu ya, terus dia bertanya gitu kepada Nabi Muhammad bahwa apa nih wahai Muhammad gitu ya, apa yang menghalangimu untuk segera menikah gitu. Terus sampai akhirnya Rasulullah menjawab, aku tidak menikah karena tidak memiliki bekal atau harta gitu. Terus akhirnya dijawab lagi, bagaimana jika harta tidak dianggap masalah dan ada yang menawarkanmu kekayaan, kecantikan, kemuliaan, apakah engkau mau menikahinya? Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapa gitu, siapa dia? Lalu sahabatnya menjawab gitu, Khadijah binti Khuwailid. Lalu Rasulullah menjawab lagi, seandainya dia benar-benar menawarkan hal itu, maka aku akan menerimanya, seperti itu. Lalu setelah itu singkat cerita Khadijah berbicara pada keluarganya, terus Nabi Muhammad juga menceritakan hal itu kepada sahabat-sahabatnya gitu ya, sampai memang riwayat hidupnya Khadijah gitu ya, walaupun sudah janda dua kali gitu ya, tetap memiliki sikap yang sangat mulia gitu. Udah terpercayalah dari masyarakat sekitar bahwa Khadijah ini memiliki karakter yang baik gitu. Sampai akhirnya Khadijah menikah dengan Rasulullah, lalu mempunyai anak, terus sampai akhirnya gitu ya pada sebuah peristiwa yang sangat besar ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama gitu. Jadi Rasulullah ini setiap Ramadan gitu ya kan menyendiri itu di gua Hiro ya. Lalu sampai akhirnya gitu ya Rasulullah mendapatkan wahyu pertama gitu ya. Terus di saat itu Rasulullah itu sangat ketakutan. Beliau sangat terkejut dengan apa yang beliau dapatkan gitu ya, wahyu langsung dari Allah gitu ya melalui Jibril. Terus akhirnya beliau dari gua itu lari pulang ke rumah gitu dengan ketakutan gitu ya, terus mengatakan kepada Khadijah, selimutilah aku gitu. Sampai akhirnya Khadijah menyelimutinya, lalu akhirnya Rasulullah itu bertanya-tanya, apa yang terjadi pada diriku? Sampai akhirnya Khadijah menjawab, jangan khawatir, berbahagialah, sungguh Allah tidak mungkin akan menghinakanmu dengan kejadian itu. Selama ini engkau selalu menyambung silaturahmi, jujur dalam berbicara, meringankan beban orang, membantu orang yang lemah, menghormati tamu dan mendukung setiap hal yang mengandung kebenaran gitu. Jadi di situ Khadijah menenangkan Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah tenang gitu ya. Sampai akhirnya di setiap perjalanan dakwahnya Rasulullah, Khadijah itu menemani Rasulullah. Walaupun saat itu dihina, lalu dicampakkan oleh masyarakat sekitar gitu, Khadijah tetap berada di sisi Rasulullah gitu. Khadijah membantu dakwahnya Rasulullah, menenangkan Rasulullah juga gitu ketika musibah terus
dirasakan gitu oleh Rasulullah di sepanjang perjalanan dakwahnya. Lalu singkat cerita gitu ya, sampai akhir hayatnya tetap menemani Rasulullah, sampai akhirnya dia berpindah-pindah gitu ya. Terus sampai akhirnya di umur ke-65 gitu ya, Khadijah meninggal dunia gitu. Itu di saat sudah 10 tahun berjalannya dakwahnya Rasulullah seperti itu. Lalu diriwayatkan gitu ya dari hadis Bukhari, Rasul itu memuji Khadijah. Banyak kaum laki-laki yang mencapai tingkat sempurna, tetapi hanya sedikit kaum wanita, yakni Aisyah istri Firaun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid. Adapun keistimewaan Aisyah adalah seperti keistimewaan bubur jika dibandingkan dengan seluruh makanan. Maksudnya itu yang paling utama gitu. Nah, dari kisahnya Khadijah gitu ya, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama itu adalah ketaatan. Ya pasti ketaatan kepada Rasulullah dan taatnya dia kepada Allah gitu. Lalu yang kedua adalah perannya perempuan. Walaupun Khadijah itu adalah, kalau misalnya istilah sekarang adalah wanita alfa gitu ya. Beliau yang sangat cerdas gitu ya. Terus pandai berdagang, terus kasih sayangnya luar biasa. Nah, tapi Khadijah ini tetap menjadi sosok seorang perempuan menjalankan kebenaran, tapi tetap dalam perannya dia sebagai seorang perempuan menjadi istri yang baik gitu ya, istri yang menenangkan, lalu menjadi seorang ibu yang mengayomi anak-anak ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kecerdasannya, yang sudah tidak kita ragukan lagi gitu ya, bahwa ya Khadijah sangat cerdas dalam berdagang kayak gitu. Itu kisahnya Khadijah. Oke, nah tadi kita udah dengan kisahnya tentang Khadijah ya. Nah sekarang kita akan lanjut kepada kisah anak dari Khadijah ya, yaitu siapa? Fatimah Al-Zahra atau putri Rasulullah. Nah jadi dalam beberapa riwayat gitu ya dijelaskan bahwa Fatimah ini adalah anaknya Rasulullah yang paling mirip dengan beliau. Bahkan Rasulullah sendiri bilang bahwa Fatimah itu ibarat bagian dari tubuhnya. Jadi siapa yang memarahi Fatimah artinya memarahi Rasulullah gitu kan. Nah Fatimah ini lahir di Mekah pada Jumat 20 Jumadil Akhir atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Nah semasa hidupnya Fatimah ini merupakan anak yang paling dekat dengan Rasulullah, sebab sejak meninggalnya Khadijah, Fatimah adalah satu-satunya anak Rasulullah yang tinggal bersama beliau. Nah terus karena tinggal bersama Rasulullah, Fatimah mendapatkan didikan penuh gitu ya dari sang ayah dan tumbuh menjadi seorang perempuan cantik, cerdas dan juga sederhana dan penuh kasih sayang. Nah, Fatimah Al-Zahra ini melalui 3 peran wanita sepanjang hidupnya. Yang pertama sebagai seorang anak, terus yang kedua sebagai seorang istri, dan yang ketiga sebagai seorang ibu. Nah, ketiga peran ini ternyata Fatimah jalani dengan sangat baik gitu ya. Nah, suaminya Ali bin Abi Thalib itu salah satu dari 10 orang dijanjikan masuk surga juga. Nah, terus Fatimah ini kan lahir sebagai anak dari seorang rasul gitu ya. Istilahnya kalau misalnya zaman sekarang tuh anak pejabat gitu kan. Nah, kalau kita bayangin mungkin kehidupan Fatimah itu harusnya penuh privilege gitu kan. Dihormati banyak orang, terus hidupnya enak, bergelimang harta gitu kan. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Justru sebaliknya, Fatimah itu tumbuh besar dalam kesederhanaan, bahkan bisa dibilang hidupnya itu banyak sulitnya gitu ya. Karena kenapa? Dulu Fatimah kecil itu tuh menyaksikan sendiri gimana ayahnya disiksa oleh kafir Quraisy. Ketika Rasulullah sholat itu dilempar kotoran. Nah pada saat itu juga siapa yang membersihkan kotorannya? Yang membersihkannya Fatimah. Jadi Fatimah kecil itu menyaksikan ayahnya dirundung oleh orang-orang. Terus Fatimah kecil juga berani untuk berorasi di depan kafir Quraisy bahwa apa yang mereka lakukan itu salah gitu. Nah terus Fatimah itu juga anak yang tinggal bersama Rasulullah kan ya. Nah karena dia anak perempuan, jadi Fatimah ini banyak mengurusi kebutuhan ayahnya, sampai-sampai beliau itu mendapat julukan Ummu Amsha atau ibu dari ayahnya, karena Fatimah ini banyak mengurusi kebutuhannya Rasulullah gitu. Nah, suatu ketika dikisahkan Rasulullah itu sedang bersedih gitu. Terus Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada Fatimah soal itu. Nah, pada saat itu satu-satunya orang yang bisa menghibur Rasulullah adalah Fatimah kan. Nah, akhirnya sama Abdurrahman bin Auf dikasih tahu, Fatimah, ayah kamu tuh lagi sedih tahu. Coba deh samperin biar dia tuh senyum sedikit gitu.
Terus Fatimah karena pada dasarnya anak yang berbakti gitu ya, dan gak tegaan gitu ngeliat ayahnya sedih, akhirnya sama dia disamperin lah ayahnya ini. Cuma ternyata ketika Fatimah itu nyamperin ayahnya, dia tuh datang dalam kondisi yang lusuh gitu. Artinya pakaiannya tuh bolong-bolong, dan tahu nggak kalau baju bolong tuh terus ditambal pakai kain perca yang motifnya tuh lain dari kain bajunya. Nah, kayak gitu bajunya Fatimah itu. Nah, melihat itu sahabat-sahabat Rasulullah kayak Umar gitu tuh kayak, aduh ini gimana sih anaknya Rasulullah, masa bajunya seperti ini, ya Allah, penuh kesederhanaan banget. Sementara putri raja-raja tuh pakaiannya dari sutra segala macam, tapi kok ini anaknya utusan Allah tapi pakaiannya tuh sesederhana ini gitu. Bahkan kalau misalkan kita bisa bilang tuh kok jelek banget gitu kan. Nah ternyata Rasulullah malah bilang sama Umar bahwa ya udahlah biarin, sebetulnya Fatimah itu lebih baik dari anak-anak raja yang pakaiannya dari sutra itu. Nah, nggak hanya pakaiannya yang sesederhana itu, tapi tempat tidurnya Fatimah pun nggak kalah sederhana. Kalau misalnya kita sekarang bisa tidur di atas kasur yang empuk, dulu itu Fatimah Zahra tidurnya di atas apa? Di atas kulit kambing, dan kulit kambingnya itu cuma dipakai untuk tidur di malam hari. Pas siang hari kulitnya itu tuh berubah fungsinya. Jadi apa? Jadi alas makannya unta. Jadi Fatimah anaknya Rasulullah itu tidur di atas alas makannya unta. Sesederhana itu anaknya Rasulullah. Nah kita sekarang maunya tidur di kasur empuk, tahajud nggak pernah gitu kan. Ya itulah kita. Telah menikah dengan Ali gitu ya. Kan suaminya Fatimah itu Ali bin Abi Thalib. Rumah tangga mereka juga penuh dengan kesederhanaan. Fatimah membesarkan anaknya sendiri, terus mengurusi kebutuhan suaminya sendiri. Bahkan kalau orang zaman dulu itu kan makannya harus menggiling gandum gitu ya. Nah Fatimah tuh ngelakuin itu sendiri sampai tangannya tuh kasar gitu kan. Terus suatu ketika Fatimah dengar bahwa ayahnya itu membawa tawanan perang, dan Fatimah tuh mau minta gitu tawanan itu untuk dijadikan budak di rumahnya. Tapi waktu itu Rasulullah nggak ada, jadi dia cerita ke ibu sambungnya itu Aisyah. Nah Aisyah disampaikan lah ke Rasulullah. Nah mendengar permintaan Fatimah itu, ternyata apa yang dilakukan Rasulullah bukannya memberikan tawan perang itu sebagai budak, Rasulullah malah menyampaikan hal lain gitu kepada Fatimah. Rasulullah bilang bahwa sebetulnya ada loh yang lebih baik daripada memiliki seorang budak. Itu apa? Sebelum naik ke pembaringan, atau maksudnya sebelum tidur gitu ya, itu mengucapkan takbir sebanyak 33 kali, terus juga mengucapkan tahmid sebanyak 33 kali, dan yang terakhir adalah mengucapkan bertasbih sebanyak 33 kali. Dan semuanya itu lebih baik daripada seorang pembantu atau budak. Nah mendengar jawaban dari ayahnya, Fatimah yang juga merupakan muslimah yang taat itu akhirnya sejak saat itu gak pernah lagi tuh bilang ke ayahnya kayak, ayah aku capek loh mau minta budak dong gitu buat bantuin aku di rumah gitu. Itu gak pernah lagi. Jadi semua kesulitan tuh dihadapin, terus semua ujian dihadapin dengan sabar gitu. Nah ketika Rasulullah menjelang wafat, Fatimah adalah salah satu orang yang selalu ada di sisinya Rasulullah gitu kan. Nah sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah itu membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Terus Fatimah mendengar kata-kata ayahnya itu pertama kali tuh dia menangis gitu. Terus setelah itu Rasulullah membisikin lagi ke Fatimah. Terus yang kedua ini Fatimah tersenyum gitu. Nah terus setelah Rasulullah wafat itu, akhirnya Fatimah barulah cerita gitu kan ke Aisyah. Kan Aisyah nanya nih, Aisyah kan biasanya emang rasa ingin tahunya besar kan ya. Terus nanya tuh ke Fatimah, ayah kamu kemarin bisikinnya apa sih, kok kamu bisa dari sedih terus senyum gitu. Nah ternyata Fatimah baru dia tuh jawab bahwa ternyata yang pertama Rasulullah itu bilang bahwa sesungguhnya ajalku sudah dekat. Nah sementara yang bisikin yang kedua, Fatimah dikasih tahu bahwa setelah Rasulullah meninggal, Fatimah adalah orang pertama yang akan menyusul beliau gitu. Makanya Fatimah senyum karena dia senyum gitu, gak akan lama-lama kan berpisah dari ayahnya, gak akan lama-lama bisa dari Rasulullah, dan juga dia akan masuk surga gitu. Akhirnya pada pagi hari pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah, Fatimah tiba-tiba mandi, terus berpakaian bersih, kemudian berbaring di tempat tidur dan wafat gitu. Nah jadi Fatimah itu meninggal dalam keadaan yang bersih. Nah mendengar itu ya Ali yang waktu itu
di masjid gitu ya, itu menangis gitu, terus sampai pingsan. Akhirnya ya udahlah dikebumikan sama ahli. Nah dari kisahnya Fatimah ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pentingnya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua ya. Karena ridho Allah itu berasal dari ridho orang tua. Terus yang kedua, membiasakan hidup sederhana, menjauhkan diri dari kenikmatan duniawi, atau membiasakan hidup zuhud gitu ya, agar terhindar dari sifat cinta dunia. Terus yang ketiga, menjaga kesucian diri sebagai seorang wanita dengan tidak mengumbar perasaan cinta sebelum adanya pernikahan. Nah itu sebetulnya nggak dijelasin sih tadi, cuma ini nanti opsional aja teman-teman mau ngejelasin kisah cintanya Fatimah dan Ali atau enggak. Tapi intinya Fatimah dan Ali itu nggak pernah saling mengutarakan rasa suka sebelum adanya pernikahan. Terus yang terakhir adalah menghadapi persoalan hidup dengan 2 kunci utama, yaitu sabar dan syukur. Jadi tetap tersenyum kalau misalnya hari-hari kita itu mulai terasa berat, karena kalau cemberut itu nanti malah jadi makin berat dan keriput. Jadi senyum terus supaya awet muda. Nah itu tadi pembahasan tentang 2 dari 4 wanita mulia. Jadi 4-4-nya udah kita bahas ya Kak Jannah dah. Oke, semoga banyak pelajaran yang bisa diambil. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utamakan dakwah, Allah.